Halo semuanya, kembali lagi di podcast Narasita di episode keempat. Sebelum saya memulai episode kali ini, saya ingin bertanya, kalian di sini ada yang pernah nonton film Interstellar nggak? Atau ada yang sedikit paham tentang relativitas umumnya Einstein? Kalau ada, syukurlah, karena episode ini bakal ngebahas soal konsep ruang waktu, kemudian bakal saya kontekstualkan dengan objek atau sifat dari manusia. Sebelumnya saya bakal sedikit ngebahas relativitas umum dulu. Dan disclaimer sebelumnya, saya bukan ahli fisika, tapi sekedar suka dengan teori-teori fisika. Jadi relativitas umum itu salah satu teori fisika yang ngebahas soal gravitasi, yang merupakan akibat dari adanya ruang waktu. Ingat ya, ruang waktu, bukan ruang dan waktu, karena ruang waktu itu satu kesatuan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya pun disebut space-time, bukan space and time. Sedikit penjelasannya seperti ini. Alam semesta digambarkan sebagai kain yang sangat luas. Dan jika kita menaruh satu benda di atas kain itu, maka akan ada kelengkungan pada kain itu. Dari kelengkungan itu bisa disebut gravitasi. Semakin berat benda yang ditaruh di kain itu, maka semakin tajam lengkungannya. Kemudian jika kita menaruh benda lainnya di atas kain yang telah melengkung itu, maka benda yang baru kita taruh itu akan menarik ke arah benda yang pertama kita taruh. Itu kalau benda pertama memiliki massa yang lebih berat dari benda kedua. Oke, kita kembali ke prosesnya. Peletakan benda kedua sewaktu kita menaruh benda kedua tadi, maka terjadi proses penarikan ke benda pertama. Artinya, gaya masif benda pertama itu memiliki massa gravitasi yang mampu mempengaruhi ruang waktu benda kedua. Yang pengen saya katakan di sini, jika satu benda memiliki massa yang berat, maka benda itu akan mempengaruhi benda-benda yang lain dengan gravitasinya yang akan mempengaruhi kelengkungan ruang waktu benda yang lain. Masih bingung? Sama. Saya juga bingung menjelaskan dengan hanya kata-kata tanpa visual. Jadi saya pengen kalian hayalin aja ilustrasi tadi. Kain gede dengan benda berat, kainnya melengkung, dan benda kedua yang lebih ringan. Jika sudah, saya kasih satu penjelasan singkat lagi. Kain itu ruang waktu. Benda pertama yang berat itu materi massa yang memiliki gravitasi yang sangat kuat. Lengkungan kain itu akibat dari benda massa, gravitasi yang melengkungkan ruang waktu. Benda kedua itu objek yang dipengaruhi oleh gravitasi benda pertama. Saya pikir sudah cukup ya penjelasannya. Kalau masih bingung, kalian tinggal rewind aja beberapa menit sebelumnya. Nah, sekarang kalian bayangin kalau benda yang berat pertama yang tadi adalah sosok manusia. Dia adalah orang yang memiliki pengetahuan yang baik, kemampuan sosial yang patut dipuji, dan pengalaman yang hebat. Dengan setiap value atau nilai yang dimiliki, maka akan menambah nilai massanya, menambah nilai gravitasinya, dan hal itu akan mempengaruhi orang-orang yang lain. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang lain itu? Mereka adalah benda kedua yang kita ilustrasikan tadi. Orang-orang yang dipengaruhi tadi menjadi akibat karena mereka tidak memiliki massa gravitasi yang kuat atau tidak memiliki value atau nilai yang hebat, maka akibatnya mereka akan mengikuti orang yang memiliki value yang besar tadi. Orang yang memiliki value tidak hanya mempengaruhi objek sekitarnya, tapi kita ingat juga kan, kain yang melengkung tadi. Itu adalah ruang waktu. Berarti pengaruh dari orang yang pertama yang memiliki value yang besar, itu juga bakal mempengaruhi ruang waktu. Pengaruhnya akan melampaui peradaban dan zaman. Jika semakin masif nilai gravitasi tersebut, maka semakin sering nilai yang dimiliki oleh orang tersebut untuk dipakai di kemudian hari. Biar lebih gampangnya, kita ambil contoh sosok deh. Mark Zuckerberg, seorang founder Facebook, orang di balik metaverse
yang aplikasinya kita pakai sehari-hari, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Tapi sebesar apapun pengaruhnya, sebesar apapun value yang dia miliki, dia justru malah mengagumi seorang matematikawan muslim, seorang ilmuwan muslim bernama Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0. Katanya, karena tanpa penemuannya, mungkin saja teknologi tidak berkembang seperti sekarang. Al-Khwarizmi memiliki gravitasi yang sangat kuat, bahkan tidak hanya mempengaruhi orang-orang yang terinspirasi olehnya, tetapi juga pengaruhnya membangun peradaban dan zaman yang baru. Gravitasi atau value dari sosok manusia akan dilihat dari seberapa besar pengaruh mereka dengan orang lain, dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap ruang waktu, peradaban, dan zaman. Gimana? Sedikit memahami teori fisika, kemudian kita kontekstualkan dengan ilmu sosial, itu seru nggak? Conclusionnya, menjadi orang besar tidak harus menjadi seperti Muhammad Ali untuk menyebar pengaruh, tapi mulai dari meningkatkan value diri sendiri. Sekian dulu, sedikit panjang dan membingungkan. Maaf buat kalian pusing. Kita ketemu di episode selanjutnya.